6,5% pada 2027. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF RPBN 2027 dalam sidang paripurna DPR di gedung DPR ya kemarin, di mana Presiden menyampaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 tahun terakhir adalah 5%. Namun ia mengakui meski ekonomi melaju, kelas menengah memang ada penurunan dan juga angka kemiskinan dilaporkan juga meningkat. Selain pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar KMPPKF RAPBN 2027, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Anda bisa berkomentar silakan ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Dan kami juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Aditya Laksana. Pak Adit, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Adit. Juga pemirsa Pro 3 RRI. Pendengar juga bisa berdiskusi bersama kita, Pak Adit ya, di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Pak Adit, dengan target ekonomi 2027 5,8% hingga 6,5%, indikator apakah yang bisa mencapai target itu Pak yang sudah terlihat sekarang ini? Oke, baik, terima kasih Mas Yeni dan juga pendengar RRI. Terkait dengan pidato Presiden kemarin, salah satu yang utama memang penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makronya, di mana tadi disebutkan 5,8, 6,5 hingga 6,5% untuk asumsi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita membaca angka ini, itu mungkin sebagian banyak kalangan melihatnya kok kelihatannya tidak realistis gitu ya dengan betul Pak. Ini. Terlalu optimis, bahkan ada yang bilang begitu Pak Adit. Yeah. Tapi memang kita juga harus melihat bahwa sebagai pemerintah, stance kita harus optimis dengan ini, karena ini kan memang untuk tujuannya bagaimana ekonomi ini bergerak dan rakyat semakin sejahtera. Tapi tentu bagaimana angka ini keluar, begitu kan ada hitung-hitungannya sendiri. Ada dua hal kalau saya ingin mengatakan, apa yang sudah tren yang sudah terjadi sampai dengan saat ini dan apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah saat ini dan ke depan hingga berakhirnya di 2026 ini sebagai bantalan, sebagai fondasi untuk kita masuk di 2027 nanti mengejar merealisasikan target 5,8 sampai dengan 6,5% pertumbuhan. Kalau kita lihat apa yang terjadi hingga saat ini, Mas Zaini dan pendengar RRI, itu kan memang tren pertumbuhan kita ini sedang bagus. Artinya momentum pertumbuhan ini sedang terjadi dan pemerintah sangat mengerti, memahami situasi tersebut begitu. Kita lihat di 2025 kemarin full year di 5,11%. Kemudian di saat ini 5,61% di kuartal pertama 2026. Artinya tren pertumbuhan ini sedang terjadi gitu. Momentum pertumbuhan sedang terjadi. Hal lain yang kita bisa sampaikan adalah apa yang dilakukan pemerintah sejak 1,5 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo ini, tidak-tidaknya dalam 3 bulan terakhir, kuartal pertama kemarin 2026 ini, ada satu pola baru government spending di mana ada percepatan belanja pemerintah untuk alokasi program-program prioritas. Biasanya sebelumnya itu langgamnya pemerintah itu spendingnya itu lebih besar di semester kedua. Tapi ini dari awal tahun sudah digaspol gitu kurang lebih. Jadi dan ini ternyata memang memberikan satu multiplier effect yang luar biasa begitu. Kita lihat ada penciptaan lapangan kerja, juga ada peningkatan daya beli masyarakat. Program-program seperti MBG misalnya itu suka tidak suka terlepas dari pemerintah sendiri juga mengakui ada hal-hal yang mesti harus dibenahi dalam tata kelolanya. Tetapi dalam pelaksanaannya selama 1 tahun lebih MBG ini sudah memberikan multiplier effect. Kita lihat tidaknya ada penciptaan 1,3 juta lapangan kerja dari sekitar 26.000 SPPG yang sudah terbangun. Kemudian juga ada juga penyerapan produksi pertanian kita yang semula dan itu luar biasa besar juga. Kalau kita melihat data BPS kuartal pertama, pertumbuhan sektor pertanian itu juga di 5%, artinya equal dengan angka pertumbuhan ekonomi kita. Artinya ini sudah terjadi penciptaan pertumbuhan di secara sektoral
Kita juga melihat ada penciptaan pertumbuhan di sektor manufaktur. Kemarin pengumuman BPS juga, itu di angka sekitarnya juga 5%, 4,9 sekian persen. Saya kurang begitu apa detailnya, tapi kurang lebih di 5% juga. Itu dari mana angka pertumbuhan sektor konstruksi tersebut? Itu juga dari program-program pemerintah. Pembangunan SPPG atau dapur MBG itu memerlukan tenaga kerja, memerlukan material bangunan. Demikian pula program revitalisasi sekolah, pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu semua membutuhkan material, membutuhkan tenaga kerja, sehingga ini memberikan daya dorong pada pertumbuhan sektoral di sektor konstruksi. Nah, dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini, artinya kan masyarakat memiliki pendapatan. Memiliki pendapatan artinya mereka memiliki daya beli. Nah, inilah yang menggerakkan ekonomi dengan daya beli publik ini. Dan pendengar RRI juga perlu saya sampaikan bahwa 54% penopang pertumbuhan ekonomi kita ini masih dari sektor konsumsi publik. Ya, belanja masyarakat begitu ya, Pak Adit. Belanja masyarakat, betul ya. Artinya di sini apa? Daya beli harus dijaga oleh pemerintah. Dan inilah yang juga dilakukan pemerintah, fokus pada menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tadi selain penciptaan lapangan kerja melalui program-program prioritas, kita juga bisa melihat pada saat libur Lebaran kemarin itu, ya ini juga sudah dilakukan tahun sebelumnya. Berbagai insentif diberikan oleh pemerintah, insentif tarif tol, kemudian tiket transportasi, dan juga ada kebijakan WFA yang hampir 2 minggu. Ini kan memberikan satu dorongan pada konsumsi publik. Berlanjut kemudian masuk ke situasi konflik di tengah tekanan harga minyak dunia yang sedemikian luar biasa, pemerintah masih berketetapan untuk menahan harga jual BBM eceran untuk yang kelompok subsidi dan juga non subsidi yang jenis Pertamax yang juga paling banyak konsumennya. Artinya apa? Itu semua dilakukan untuk menjaga daya beli. Nah, inilah kombinasi hal-hal yang dilakukan pemerintah melalui penciptaan multiplier efek dari program prioritas dan juga daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Inilah yang menjadi fondasi untuk kita masuk nanti di 2027 dan tentu menyelesaikan kuartal 2, 3, 4 di 2026, kemudian masuk di 2027 sebagai fondasi awal kita ke sana. Kita bicara ke depan, Mas Zaini. Ke depan saat ini pemerintah juga masih push selain di program-program prioritas ya, ini kan masih berjalan. Nanti di Agustus akan ada 30.000 KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang beroperasi. Penyerapan tenaga kerja terjadi kembali. Kemudian ada Kampung Nelayan Merah Putih. Juga ada penyerapan tenaga kerja di situ. Program MBG masih berjalan. Artinya sektor pertanian akan terus bergerak seiring dengan adanya program ini sampai nanti ke depan gitu. Dan di sisi lain juga kita lihat pemerintah juga mendorong industrialisasi melalui program hilirisasi. Per saat ini sudah ada kalau tidak salah hampir 30 proyek hilirisasi yang diresmikan oleh Presiden Prabowo bulan Februari kalau nggak salah dan akhir April kemarin. Dan itu penyerapan tenaga kerjanya juga tidak lumayan lah, artinya hampir 700.000 kalau tidak salah itu. Kemudian nilai investasinya, dan kalau kita bicara hilirisasi, industrialisasi, di situ kan ada pembangunan konstruksi. Artinya apa? Sektor konstruksi juga memperoleh imbas dari dampak positif dari pergerakan proyek hilirisasi ini. Artinya apa? Sektor manufaktur akan bergerak, akan bertumbuh kembali. Nah, inilah akumulasi ke depan ini yang kalau tadi menjawab pertanyaan Mas Zaini, apa yang membuat target 5,86% tahun depan ini menjadi rasional. Saya kira itu penjelasan rasionalisasi dari target pemerintah ke depan. Jadi pertama menjaga belanja masyarakat, konsumsi masyarakat, daya belinya dijaga begitu ya, Pak Adit ya. Yang kedua meningkatkan investasi dalam negeri begitu ya, Pak Adit. Kan ada satu lagi nih Pak yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, itu ekspor. Nah, itu bagaimana soal ekspor itu? Karena kan ada kebijakan pemerintah juga nih soal pengaturan ekspor STA. STA itu kan menyumbang 60% ekspor kita kalau tidak salah begitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, benar Mas Zaini. Jadi memang kalau kita bicara ekspor, kita lihat Mas Zaini ini juga merujuk data BPS selama 71 bulan berturut-turut. Kalau tidak salah mulai Mei 2020, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan. Artinya ekspor kita lebih tinggi dari impor selama 71 bulan berturut-turut. Tentu ini suatu hal yang menjadi modal dasar juga kita kalau tadi dalam konteks ekspor begitu. Nah, ini yang menarik memang dari pidato Presiden kemarin.
beliau mengadres permasalah kebijakan baru, yaitu kalau mungkin lebih tepat disampaikan sebagai pembenahan tata kelola perdagangan ekspor sumber daya alam strategis. Jadi memang kemarin Presiden sudah secara panjang lebar, secara gamblang menjelaskan praktek yang terjadi hampir 34 tahun ekspor komoditas strategis sumber daya alam itu ada kerugian potensi kerugian hingga 10.000 triliun akibat dari praktek praktek curang lah begitu ya, Pak Adit ya. Seperti itulah ya, artinya itu tentu sebuah kehilangan besar. Padahal potensi kita besar, tetapi di sini mungkin pasal 33 belum terimplementasi secara penuh begitu ya. Jadi ini memang penting sekali persoalan ekspor ini. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan pemerintah ke depan dengan langkah ini, tentu ekspor ini juga akan menjadi salah satu lokomotif untuk menghela pertumbuhan kita. Karena apa? Karena ke depan tentu ini akan memperbesar porsi penerimaan negara dari devisa, begitu. Dan kalau kita bicara mengenai kebijakan baru kemarin itu mengenai ekspor sumber daya alam, kelapa sawit, kemudian batu bara dan paduan logam, 3 komoditas yang menjadi target awal, itu sebenarnya tidak semata-mata kita melihat benefit dari sisi penerimaan negara. Karena apa? Karena dengan nantinya peran negara yang besar begitu sentral dalam perdagangan ke luar negeri ketika komoditas tersebut, itu banyak manfaat benefit secara ekonomi yang cukup memberikan bantalan kuat bagi ekonomi kita. Pertama apa? Stabilisasi nilai tukar rupiah. Tidak-tidaknya dari ada penambahan devisa dan itu semua dikuasai oleh negara. Itu akan menambah suplai dolar di dalam negeri sehingga itu akan membantu stabilisasi rupiah. Kemudian yang kedua, perencanaan pemerintah itu menjadi lebih presisi. Karena apa? Karena itu berdasarkan data basis yang real. Kalau selama ini kan kita nggak tahu nilainya sebenarnya 10, tetapi yang dilaporkan hanya 8, sehingga pemerintah merancang kebijakannya berdasarkan nilai yang dilaporkan, begitu, harga yang dilaporkan, dan itu kan tidak mencerminkan nilai real. Artinya akan lebih presisi kebijakan pemerintah ke depan. Yang ketiga ini tadi yang penting juga bahwa ini kita setidaknya untuk komoditas kelapa sawit di mana kita adalah produsen terbesar, kita akan benar-benar bisa menjadi motor dari penentu pergerakan harga komoditas kelapa sawit di dunia. Termasuk karena kan selama ini kita berpatokan pada pasar Malaysia begitu ya, Pak Adit ya? Betul, ya. Dan selama ini kan harga ditentukan secara bilateral kan oleh eksportir dan mitra di luar negeri. Tapi nanti pasti pemerintah akan bisa memberikan satu pricing policy yang lebih menguntungkan begitu, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini begitu. Ini akan banyak benefit yang terjadi. Tapi satu hal yang mungkin yang perlu disampaikan juga, bahwa kebijakan ini pemerintah tidak bermaksud untuk mengambil alih sama sekali peran swasta atau para pengusaha yang selama ini masuk di lapangan usaha pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit. Mereka tetap didorong, diberi kesempatan untuk berusaha dan untuk menjual. Tapi dengan sekarang mekanismenya adalah penjualan kepada BUMN. BUMN itulah nanti yang akan berhubungan dengan mitra pembeli di luar negeri. Jadi ini lebih pada bagaimana pemerintah membenahi tata kelola ini agar perdagangan ketiga komoditas sumber daya alam ini menjadi lebih transparan, adil, dan tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara begitu. Nah, rekannya Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0213862375. Nah, ini soal tinggal tukar rupiah nih, Pak Adit, yang dipatok di 2027 itu untuk era APBN kan 16.800 hingga 17.500 begitu ya. Sementara kan di 2026 kalau tidak salah kan 16.600 ya, Pak Adit ya. Nah, itu kenapa Pak? Ini patokannya lebih besar tahun depan, Pak? Nah, begini, kalau kita melihat, saya penjelasannya begini, Mas. Mungkin publik melihatnya mungkin angka ini kayaknya nggak rasional gitu ya, realistis lagi-lagi. Karena kalau kita melihat angka sekarang kan sudah di 17.600, ini batas atasnya di 17.500. Kalau kita melihat memang rupiah ini kan sebenarnya fluktuatif ya, nilai tukar saat ini. Nilai tukar itu kan fluktuatif. Dan saat ini memang kita menghadapi kenyataan ada koreksi yang sedemikian dalam terhadap nilai tukar rupiah. Nah, ini kan banyak faktor penyebabnya. Pertama tentu yang tidak bisa dimungkiri adalah faktor tekanan eksternal. Kondisi gonjang-ganjing di luar memberikan dampak pada nilai tukar rupiah kita begitu. Kedua tentu ada faktor dari domestik. Salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah
tingginya kebutuhan dolar kita akibat impor BBM sehubungan dengan naiknya harga BBM di pasar internasional. Tapi kita harus melihat apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah ke depan. Dan kalau kita bicara rupiah, itu tidak bisa kita hanya kepada pemerintah. Justru sebenarnya ini ada di dalam domainnya Bank Indonesia sebagai stabilisasi nilai tukar. Tetapi tetap saja bauran kebijakan moneter di Bank Indonesia dan kebijakan fiskal di pemerintah inilah yang akan memberikan nilai tukar rupiah pada nilai yang memang proporsional untuk semua pihak dan untuk perekonomian nasional. Kita lihat pertama sekarang ini, Mas. Bank Indonesia ini kemarin pada saat rupiah sudah mulai mengalami tekanan koreksi, itu masih mempertahankan suku bunganya di 4,75%. Dan itu banyak dikritik pelaku pasar begitu. Memang lazimnya manakala nilai tukar mengalami koreksi atau fluktuasi yang ini, itu Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Tapi Bank Indonesia kemarin sampai dengan bulan lalu masih menahan di 4,75. Baru kemarin naik di 5,25 ya. 5,25%, 50 basis point. Ini juga agak sedikit anomali. Biasanya Bank Indonesia itu lazimnya setiap kali menaikkan 0,25%, 25 basis point. Tapi ini tiba-tiba 50. Artinya apa? Bank Indonesia sudah ambil posisi untuk lebih agresif lagi di dalam menjaga nilai tukar rupiah kita agar tidak terkoreksi semakin dalam. Kita pasar bisa membacanya ini akan ditarik ke level yang memang lebih kondusif lagi begitu. Dan Bank Indonesia selama ini kan juga melakukan intervensi secara terukur. Ini tercermin dari cadangan devisa kita saat ini yang di 146 miliar dolar itu sebagai bantalan bahwa kita masih memiliki istilahnya amunisi yang memadai untuk bagaimana agar nilai tukar rupiah kita ini bisa kita stabilkan kembali. Itu satu hal dari sisi Bank Sentral melalui kebijakannya. Kita kemudian bergeser ke pemerintah. Bagaimana pemerintah dengan kebijakan fiskalnya? Apa yang dilakukan pemerintah? Salah satunya yang kalau kita bisa melihat adalah mengurangi kebutuhan dolar kita. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari salah satu kebutuhan dolar, kalau dari sisi pemerintah kan untuk sektor energi, untuk impor BBM. Paling besar di situ ya, Pak Adit ya? Paling besar di situ, salah satu yang terbesar. Dan kita lihat pada Januari kemarin, pemerintah sudah meresmikan kilang Balikpapan. Kilang Balikpapan itu memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk suplai BBM kita. Dan ini sudah dinyatakan bahwa kita akan banyak mengurangi impor. Kebutuhan impor kita akan banyak berkurang dengan setelah beroperasinya kilang Balikpapan ini. Kedua, kita juga lihat 1 Juli nanti pemerintah akan menerapkan B50. B50 biodiesel. Nah, di sini juga artinya kebutuhan impor BBM ini akan berkurang. Dengan pengurangan kebutuhan impor BBM ini, otomatis kebutuhan dolar untuk membeli BBM juga berkurang. Jadi tekanan pemerintah juga melakukan kebijakan strategis untuk bagaimana mengurangi sisi kebutuhan dolar dari kebutuhan-kebutuhan yang selama ini memang harus diimpor. Jadi kalau kita melihat bauran kebijakan fiskal dan moneter ini yang nanti akan bisa membawa nilai tukar rupiah kita ini ke level yang lebih kondusif bagi perekonomian dan tentunya seperti yang diharapkan di kisaran yang menjadi target pemerintah. Dan satu hal lagi, ini kan kalau kita lihat dari pergerakan rupiah ini kan juga dipengaruhi faktor musiman. Ini adalah musim-musimnya pembagian dividen buat pengusaha, dan ini tentu ada konversi ke dolar. Sama bayar utang juga ya Pak Adit ya? Bayar utang swasta juga ya. Betul, ada musim haji juga. Musim haji sudah pastilah saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji memiliki kebutuhan falas yang bertambah, dan ini juga mempengaruhi. Oh ya, satu lagi Mas, ini juga langkah strategis pemerintah adalah untuk mengurangi tekanan dolar. Saat ini selama ini pemerintah sudah melakukan diversifikasi pinjaman. Jadi tidak lagi pinjaman bersumber dari denominasi dolar. Pemerintah sudah menerbitkan Samurai Bond dan juga Panda Bond yang berdenominasi yen dan juga yuan China. Artinya ini kan mengurangi
ketergantungan terhadap dolar Amerika. Di sisi lain Bank Indonesia juga terus menggencarkan bilateral currency swap gitu. Artinya apa? Tidak lagi bergantung mengkonversi ke dolar Amerika. Kita ke Singapura nggak perlu tukar ke dolar atau kita bisa langsung transaksi dengan QRIS, dengan rupiah, dengan mata uang lokal. Nah, ini ada beberapa WhatsApp dari para pendengar kita. Rata-rata sih sama ini, Pak. Namanya juga masyarakat ya, Pak Adit ya. Harapan mereka hanya satu, Pak. Bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok yang murah, tidak mahal. Jadi daya beli mereka juga bisa terjaga. Itu bagaimana? Pak Adit juga bisa menjawab itu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Zaini dan pendengar RRI semua. Mengenai bagaimana dengan harga, kita juga melihat ya saat ini salah satu program prioritas pemerintah adalah ketahanan pangan. Dan ini memang sudah dilakukan beberapa pencapaian yang bisa saya sampaikan, dan ini juga sudah banyak diketahui publik. Saat ini itu kita sudah pemerintah mampu meningkatkan cadangan beras tertinggi dalam sejarah kita, 5,3 juta ton. Artinya itu bisa menjadi bantalan. Dan kemudian juga sekarang sudah ada 9 komoditas pangan kita yang sudah swasembada. Artinya ini juga tentu akan membantu suplai, karena kan harga ini kan tergantung dengan suplai. Berapa besar suplai atau ketersediaan pasokan yang ada untuk didistribusikan ke pasar, sehingga ini bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh harga yang terjangkau. Jadi tentu ini pendekatan dari pemerintah adalah bagaimana dengan pendekatan produksi ya. Pemerintah masih menggenjot mendorong produktivitas tanaman pangan kita, sehingga ini bisa memberikan satu sisi suplai yang mencukupi di pasar. Dan kalau kita melihat pada saat Lebaran kemarin itu ya pasti ada gejolak kenaikan, tetapi relatif masih terukur, tidak sampai terjadi kelangkaan yang berkepanjangan seperti itu. Artinya dari sisi suplai memang sudah bisa dipenuhi oleh pemerintah, dan gejolak harga itu adalah gejolak bisa kita lihat sebagai gejolak musiman yang ini memang momentum lah penjual bagaimana memanfaatkan momentum kebutuhan tinggi selama Ramadan Lebaran kemarin itu untuk bisa menambah keuntungan mereka, katakanlah seperti itu. Tetapi setelah itu harga stabil lagi, pasokan tetap terjadi. Dan kalau kita melihat memang terakhir beberapa hari terakhir pekan kemarin itu sempat ada lonjakan seperti di harga minyak goreng. Itu memang ada faktor dari yang di luar kontrol pemerintah, yaitu kelangkaan plastik. Kenapa ini terjadi kelangkaan plastik? Karena memang ini dampak dari konflik di Iran dan Amerika yang mempengaruhi seluruh distribusi bahan baku plastik itu sendiri. Dan ini memang harus diakui ini faktor di luar kendali pemerintah. Karena plastik ini kalau kita tahu juga sangat berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat. Hampir semua kebutuhan masyarakat itu kemasannya dengan plastik. Kalau kita ke pasar tradisional pun juga kita membeli, kemudian dibungkusnya dengan plastik. Beras juga dengan plastik, minyak goreng dengan plastik, sehingga kebutuhan plastik ini memang plastik menjadi komponen yang salah satu komponen penting dalam mata rantai komoditas strategis masyarakat. Secara umum seperti itu, Mas. Ini kalau kita lihat memang ikhtiar pemerintah untuk ketahanan pangan ini. Nah, ada satu hal ya mungkin saya catat juga dari pidato Pak Presiden kemarin ya. Pak Presiden kan mengakui memang pertumbuhan ekonomi kita berjalan cukup baik, tapi kan beliau mengakui juga bahwa ada penurunan kelas menengah. Akhirnya juga meningkatkan angka kemiskinan. Dan kalau tidak salah kan transformasi ekonomi nasional kita kan salah satunya adalah memperluas kelas menengah ke depan. Itu bagaimana itu, Pak Adit? Kalau ini memang sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini melalui perluasan lapangan kerja. Gitu. Perluasan lapangan kerja ini kan sebenarnya bagian penting dari bagaimana kemiskinan itu bisa terurai, kemudian juga akan taraf hidupnya naik, masyarakat begitu. Mendorong taraf hidup akan naik, sehingga dia akan masuk ke kelas menengah, mendorong ke kelas menengah ke atas begitu. Jadi ada eskalasi sosial di dalam struktur masyarakat kita. Demikian pula kalau kita melihat semuanya juga hal-hal yang mendasar. Jadi pemerintah kalau kita melihat pendekatan dari pembangunan pemerintahan Pak Prabowo ini kan menyelesaikan masalah dari akarnya. Persoalan kemiskinan misalnya, persoalan kemiskinan
mungkin bisa diselesaikan dengan BLT, pembagian BLT dengan program padat karya. Tetapi kalau kita mengingat program padat karya proyeknya selesai, ya sudah, mereka tidak punya penghasilan lagi. BLT banyak juga disalahgunakan oleh penerima, mohon maaf seperti itu, atau juga ada potensi kebocoran. Nah, apa sih akar persoalan dari kemiskinan itu sendiri? Akar persoalannya adalah di Indonesia ini terjadi kemiskinan antar generasi. Jadi dari kakeknya miskin, mohon maaf ya, pak kakeknya miskin mungkin, kemudian orang tuanya juga ikut miskin, anaknya juga ikut miskin. Jadi ini semacam turun-temurun. Nah, itu yang harus diputus begitu ya, Pak Adit ya? Nah, akar inilah yang diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dengan memutus mata rantai kemiskinan ini. Salah satunya apa? Melalui pendidikan. Pendidikan adalah eskalator sosial untuk masyarakat keluar dari jurang kemiskinan begitu. Oleh karena ada yang di program sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sistem boarding asrama, sasarannya adalah siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Mereka lah ini yang ditampung oleh pemerintah, menjadi target pemerintah, masuk ke sekolah rakyat, kemudian mereka diberikan pendidikan yang cukup, sehingga nanti diharapkan ini akan menjadi generasi-generasi yang memiliki keterampilan, memiliki keahlian, sehingga mereka bisa keluar dari jerat kemiskinan masa lalu begitu. Ini juga cukup, dan ini sudah berjalan tahun kemarin kalau salah 15.000 siswa di sekolah rakyat yang ditampung, dan tahun ini ada sekitar 20.000 sekian lah. Jadi total mungkin 2 tahun ajaran ke depan ini pemerintah sudah bisa menjaring hampir 35.000 siswa dari kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk masuk ke sekolah rakyat, dan ini tadi menjadi eskalator sosial memutus mata rantai kemiskinan. Demikian Mas Zain. Jadi ini bukan hanya seperti target yang tertulis di atas kertas, tapi memang ada upaya untuk mencapai itu begitu ya, Pak Adit ya? Iya, betul. Baik kalau begitu. Pak Adit, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Aditya Laksana. Pendengar RRI semuanya. Demikian tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Aditya Laksmana. Nanti kami hadirkan bagaimana perkembangan terkini lainnya karena pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 5,8 hingga 6,5%.